Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan tes wawancara seleksi bersama BUMN tahun 2022. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tes wawancara dan MCU ataupun medical check up adalah tahapan seleksi ketiga dan sekaligus terakhir dari rangkaian seleksi calon pegawai BUMN. Tes wawancara memang tidak terkait dengan pengerjaan soal-soal seperti tes kemampuan dasar dan tes kemampuan bidang. Namun, tes wawancara bukanlah hal yang mudah untuk dilalui. Agar kita bisa mengetahui tes wawancara secara lebih mendalam, mari kita simak pembahasan berikut ini. Tes wawancara BUMN. Tes wawancara rekrutmen bersama BUMN biasanya dilakukan sebanyak 2 hingga 3 tahap. Pada umumnya, tes wawancara yang dilakukan adalah wawancara dengan HR dan wawancara user. Pada jadwal seleksi, tertera keterangan bahwa TKB, wawancara, dan MCU dilaksanakan dengan ketentuan masing-masing BUMN. Hal itu berarti mekanisme tes wawancara bisa saja berbeda-beda sesuai BUMN atau tujuan masing-masing peserta. Terkait hal tersebut, beberapa BUMN melakukan wawancara dengan cara persentase individu, sedangkan pada BUMN lain, seperti BRI, tes wawancara juga dilakukan dengan tahapan wawancara awal, wawancara psikolog, dan wawancara akhir. Selain itu, tes wawancara di beberapa BUMN juga dilakukan melalui FGD, yaitu tes yang dilakukan seperti diskusi kelompok. Terdapat kemungkinan juga bahwa kemampuan berbicara dalam berbahasa Inggris akan diuji dalam tes wawancara. Tips menghadapi wawancara BUMN. Tahapan tes wawancara bukanlah hal yang mudah dilalui. Ketika hendak menghadapi tes wawancara, maka kita perlu melakukan persiapan. Misalnya, adalah persiapan materi wawancara sesuai bidang yang dituju. Agar kamu bisa melalui tes wawancara dengan baik, berikut ini adalah tips menghadapi wawancara BUMN yang bisa kamu terapkan sebelum menghadapi tes wawancara nanti. 1. Mengubah pola pikir. Seringkali, kita merasa takut dan gugup untuk menghadapi tes wawancara. Hal tersebut bisa menghalangi kita untuk menjawab dengan maksimal. Untuk itu, sebaiknya kita memberanikan diri menghadapi keadaan tersebut dan mengubah pola pikir. Kita bisa menanamkan dalam diri kita untuk tidak takut dan minder. 2. Persiapkan strategi bisnis. Persiapan semacam ini banyak disarankan oleh para pakar. Pewawancara akan lebih mudah menilai ketika kita bisa memberikan saran atau susunan strategi bisnis bagi perusahaan BUMN yang kita tuju. Apalagi, jika wawancara dilaksanakan dengan cara presentasi individu atau bahkan presentasi di depan direksi. Mempersiapkan saran yang menunjang bisnis BUMN tujuan kita kemungkinan bisa memberikan poin tersendiri. Ketiga, usahakan menjawab. Salah satu hal yang dinilai dalam tes wawancara adalah persiapan peserta dalam mencari tahu tentang perusahaan dan peran dari posisi yang diinginkan. Ketika kita menjawab tidak tahu, hal itu menunjukkan bahwa kita kurang persiapan. Untuk itu, sebaiknya berusaha memikirkan jawaban daripada menjawab tidak tahu. Keempat, tunjukkan kelebihan dan kemampuan. Ketika tes wawancara, jangan ragu atau malu-malu menunjukkan kelebihan dan kemampuanmu. Hal tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi penilai. Siapa tahu, kelebihan yang kita miliki ternyata bisa mendukung kita agar diterima di perusahaan BUMN yang kita tuju. Kelima, akhlak BUMN. Salah satu syarat menjadi pegawai BUMN adalah akhlak dalam menjalani tugas. Adapun akhlak yang perlu ditanamkan adalah sesuai dengan core value BUMN, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang dimana, poin-poin core value BUMN ataupun akhlak ini dapat teman-teman cek langsung di laman website resmi BUMN. Supaya teman-teman bisa lebih mendalam lagi mempelajari tentang akhlak BUMN. Demikianlah pembahasan tentang tes wawancara BUMN. Persaingan dalam seleksi rekrutmen bersama mungkin tidak mudah, karena seleksi ini diminati oleh sekian banyak pencari kerja. Namun, kita tidak boleh minder atau pesimis, apalagi merasa takut ketika tes wawancara. Untuk itu, tetaplah berusaha semaksimal mungkin dan semoga berhasil.
Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.